Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk di halaman 79, kelanjutan dari perkataan penulis di episode yang sebelumnya. Di cetakan lama ada di halaman 83. Mari kita dengarkan terlebih dahulu video matan berikut ini. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه. Jika engkau telah mengetahui bahwa kemusyrikan apabila mencampuri sebuah ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskannya serta menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka engkau akan mengetahui bahwa di antara yang wajib atasmu adalah mengetahui apa itu syirik agar Allah membantumu untuk terbebas dari jeratannya. Syirik itu sebagaimana yang Allah firmankan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Selanjutnya mari kita baca syarah Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Kata penulis, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. Jika engkau telah mengetahui bahwa kemusyrikan apabila mencampuri sebuah ibadah maka akan merusak ibadah tersebut. Bagaimana syarah Syekh Syatri? Sebagaimana dalam penjelasan yang lalu bahwa tauhid merupakan rukun yang ada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ibadah merupakan agama Ibrahim dan tauhid merupakan salah satu rukunnya. Jika engkau telah memahami masalah ini, engkau pun akan mengetahui bahwa kemusyrikan apabila mencampuri sebuah ibadah maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskannya. Sebagai contoh, kalau ada orang sholat di kuburan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada si penghuni kubur, maka sholatnya batal dan terhapus pahalanya. Bahkan, dia justru berdosa dan itu membuatnya termasuk orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Maka, barang siapa yang mengerjakan ibadah dalam keadaan berbuat syirik, maka batal ibadahnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kita lanjut dulu sampai syarah selesai, baru kemudian kita gabungkan seluruh penjelasannya. Kata penulis, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau pun akan mengetahui bahwa di antara yang wajib atasmu adalah mengetahui apa itu kemusyrikan. Apa kata pensyarah? Maksudnya, jika engkau telah memahami perkara besar di atas, yakni bahwa kemusyrikan apabila mencampuri sebuah ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskan pahalanya. Di mana perkara ini merupakan asas dari agama Islam, asas dakwahnya para nabi, dan merupakan patokan masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Maka perkara ini harus menjadi salah satu perhatian dan prioritas tertinggi untuk dipelajari. Penulis mengutarakan pentingnya hal ini dengan berdalil pada firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Kata penulis, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa kata pensyarah? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwa Allah tidak akan menutupi dan menghilangkan dosa syirik. Syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik besar, yaitu memalingkan peribadatan dan penyembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata penulis, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Apa kata pensyarah? Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ini maknanya adalah bahwa Allah akan menganggap hilang dan memaafkan dosa yang selain syirik itu bagi orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terdapat beberapa pertanyaan. 1. Apakah bisa disimpulkan dari ayat ini bahwa dosa selain syirik sudah pasti diampuni? Maka jawabannya, dosa yang selain syirik tergantung kehendak Allah. Terkadang Allah mengampuni pelakunya dan terkadang tidak mengampuninya. Kedua, apa makna firman Allah? La yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah syirik apapun bentuknya ataukah hanya syirik besar? Jawabannya, syirik itu bisa dimutlakan dalam dua jenis. Pertama, syirik besar, yaitu memalingkan peribadatan dan penyembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dan meninggalkan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Kedua, syirik kecil. Misalnya seseorang berkata, terserah apapun yang fulan kehendaki, tanpa menisbatkan terjadinya kepada Allah. Apakah syirik seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, La yaghfiru ay yushraka bih. tidak akan mengampuni dosa syirik? Ini adalah perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa syirik kecil masuk dalam firman Allah Ta'ala, Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ketiga, apa hukum bagi orang yang bertaubat dari syirik? Jawabnya, orang yang bertaubat dari syirik itu diampuni, dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa, bahkan terkadang dosanya diganti dengan kebaikan atau pahala. Dengan selesainya pembahasan masalah ini, kita cukupkan penjelasan muqaddimah penulis yang terkandung di dalamnya doa dan pujian, penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pengesahan Allah dalam peribadatan, penjelasan bahwa ibadah tidak akan teranggap sebagai ibadah yang benar, kecuali jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, dan juga penjelasan bahwa suatu ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah yang benar secara syar'i, kecuali jika dibarengi dengan tauhid. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, mari coba kita syarah agak cepat, mulai dari pembukaan pertama. Jadi saya ajak teman-teman untuk membaca matan. Ya. Coba kita baca matannya saja. Kalau di buku yang terbaru, ada di halaman 32. Sedangkan di buku lama, ada di halaman 36. Ya. Kata penulis, sudah dapat ya matannya. Ada di halaman-halaman awal di buku ini. Kata penulis, aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia. Rob yang memiliki arsy yang agung. Sudah kita bahas waktu itu arsy itu apa. Dan bagaimana skalanya. Agar senantiasa membimbingmu di dunia dan di akhirat. Kita sudah baca apa itu dibimbing. Bimbingan itu ada dua macam. Apa? Sudah kita bahas ya. Dan agar menjadikanmu seorang yang menebar kebaikan di mana saja engkau berada. Yaitu jadi orang yang mubarok. Sudah pernah kita ceritakan contoh kisahnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikanmu orang yang jika diberi akan bersyukur. Jika diuji akan bersabar. Jika berbuat dosa akan beristighfar. Karena 3 hal tersebut adalah tanda kebahagiaan. Kita sudah bahas juga. Apa itu syukur? Bagaimana cara bersyukur? Apa itu sabar? Apa itu ujian? Bagaimana
seseorang hendaknya ketika dia dalam keadaan diuji oleh Allah. Kita sudah bahas apa itu istighfar, bagaimana cara beristighfar, apa yang dibaca. Kemudian istighfar itu adalah satu dari 4 hal untuk bertaubat. Apa saja yang dilakukan manakala orang bertaubat. Itu sudah dibahas. Kemudian kata penulis, ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Apa itu petunjuk? Apa itu ketaatan? Sudah kita bahas. Bahwa sesungguhnya hakikat dari ajaran Hanifiyah sudah kita bahas. Asal katanya Hanifiyah seperti apa. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa beliau? Beliau itu termasuk Rasul yang apa? Sudah kita bahas. Kemudian agar engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Sudah kita bahas ayat ini. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya, maka sekarang ketahuilah bahwa suatu ibadah tidak akan disebut ibadah yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak akan disebut sholat yang sesungguhnya kecuali jika dibarengi dengan toharo atau bersuci. Sudah kita bahas kunci-kunci diterimanya ibadah. Bahkan kita kasih analogi masuk hotel, kemudian mati listrik, bagaimana naik ke atas lupa kunci. Sudah kita lewati masalah ini. Kemudian kata penulis, jika kemusyrikan masuk dalam sebuah ibadah, maka rusak ibadah itu. Sebagaimana hadath masuk dalam proses toharo. Ini pun sudah kita lewati. Ya. Selanjutnya pada hari ini, kita akan tamatkan paragraf terakhir di dalam muqaddimah. Kata penulis, jika engkau telah mengetahui bahwa syirik apabila mencampuri sebuah ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, dan akan menghapuskan pahalanya, dan akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, maka engkau akan mengetahui bahwa di antara yang wajib atasmu adalah mengetahui apa itu syirik. Semoga Allah membebaskanmu dari jeratannya, yaitu jeratan syirik, yang Allah telah mengatakan tentang dampaknya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa 116. Kita kembali kepada pecahan-pecahan matan dan syarah tadi. Di halaman 80, kalau di buku lama di halaman 84. Kata Syekh Syatri, kita sudah lalui penjelasan bahwa tauhid itu adalah rukun dalam agama Nabi Ibrahim. Ibadah itu butuh tauhid. Kalau ibadah tanpa tauhid, maka terhapus ibadah tersebut. Pahalanya hangus. Ya. Sebagai contoh, kalau ada orang sholat di kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka sholatnya batal. Pahalanya terhapus. Ya kan? Masih ingat waktu di awal-awal syarah kita sebutkan daftar syirik besar. Ya kan? Nah, siapa yang melakukan ibadah dan ada syirik besar ini, maka sudah habis pahalanya. Hangus ibadahnya. Oke? Apakah hanya sekedar hangus? Jawabannya tidak. Di sini disebutkan oleh Syekh Syatri, justru orangnya berdosa dan itu membuatnya kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Rugi nggak ini? Sudah capek ngerjain ibadahnya, ya kan? Sebagaimana yang naik tangga itu. Ternyata lupa kuncinya. Jadi pekerjaannya sia-sia. Semakin rugi lagi, manakala ternyata orangnya mengerjakan ini malah berdosa. Jadi malah ibadah tapi dapat dosa, bukan dapat pahala. Jauh lebih parah dari itu, dia dijadikan orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah dalam keadaan berbuat syirik, apa konsekuensinya? Ibadahnya batal. Pahalanya? Hangus. Hangus. Dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Dapat dosa. Yang keempat malah masuk neraka jahanam. Neraka jahanam selama-lamanya. Dengan catatan, ada catatannya. Catatan kaki nomor 18. Kalau di buku lama, catatan kaki 16.
kekal di dalam neraka ini jika dia meninggal dalam keadaan belum taubat dan belum meninggalkan kemusyrikan. Tapi kalau dia sudah taubat, maka insya Allah dosanya diampuni. Ya, malah bisa berubah jadi pahala. Sebagaimana para sahabat di zaman dahulu, mereka adalah orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, mereka beriman kepada Nabi, mereka jadi orang mukmin, dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Dan malah dijadikan manusia terbaik di muka bumi setelah Nabi Muhammad dan para Nabi dan Rasul yang lain. Begitu. Selanjutnya kata Syekh Syatri, kalau kita sudah sama-sama paham bahwa ini masalah besar, masalah syirik ini bukan masalah kecil, ya, maka kita harus paham, ya, syirik itu seperti apa dan bagaimana orang-orang membungkus kemusyrikan sehingga seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Kita harus paham bahwa masalah syirik ini bukan masalah sepele. Dia merupakan asas agama Islam. Dia asas dakwah para nabi. Bahkan dia menjadi patokan masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Sehingga ini harus menjadi salah satu perhatian dan prioritas tertinggi untuk dipelajari. Ya. Saya katakan, dan ini termasuk prioritas utama dalam dakwah. Sebagian orang, misalnya ada yang dakwah sepanjang tahun, pindah-pindah kota, pindah-pindah masjid, itu isinya tentang sedekah. Pertanyaan Anda, bukan dalam rangka meremehkan sedekah, tapi sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Kalau tidak bersedekah, apakah berdosa? Tidak. Tidak. Tapi kalau ada orang berbuat syirik, konsekuensinya besar atau tidak? Besar. Besar. Maka perkara tauhid dan syirik ini perkara yang lebih besar daripada masalah sedekah. Adalah sebuah hal yang aneh kalau ada orang prioritasnya justru kepada hal yang tidak lebih urgent daripada yang di atasnya. Ya. Antum dulu waktu sekolah, ujian kan pilihan ganda, isian, esai. Mana yang bobotnya lebih tinggi? Esai. Esai. Harusnya kita lebih fokus kemana? Esai. Esai. Terlepas dari kalau cukup waktu tentu semuanya dikerjakan kan gitu. Tapi seandainya ada hal yang di luar dugaan, misalnya waktu hanya tinggal 10 menit lagi. Ada pilihan ganda yang belum terkerjakan, ada esai yang belum dikerjakan, ada isian yang belum dikerjakan. Mana yang antum lakukan? Fokus kerjaan esai. Kenapa? Karena bobotnya lebih tinggi. Bobotnya lebih tinggi, lebih urgent. Gitu. Adalah aneh malah kalau ada yang lebih memilih pilihan ganda. Karena pilihan ganda di zaman dahulu kan, kalau salah ya salah. Gitu kan? Sedangkan esai masih ada penghargaan. Ya kan? Masih kalaupun ya berusaha meskipun nggak sampai pada hasil akhir, tetap ada penghargaan. Dikasih nilai. Gitu. Artinya, kita belajar melihat mana prioritas, mana bukan. Sekali lagi bukan dalam rangka meremehkan tentang sedekah. Tetapi adalah cacat dakwah manakala masalah sedekah jauh lebih diutamakan, sedangkan tauhid dan syirik ini tidak pernah dibahas sama sekali. Dan banyak dai-dai yang demikian. Maka lebih prioritas tentang sedekah, tentang sholat malam, tentang rumah tangga, tentang perpolitikan. Ya. Meskipun kita tidak menafikan sedekah penting, ya kan? Sholat malam penting. Kemudian rumah tangga itu juga penting. Kemudian perpolitikan, tidak semua orang bicara dalam hal ini. Ya, harus lihat kapasitas juga. Tapi dari semua itu, ada yang jauh lebih penting, yaitu tentang tauhid dan tentang syirik. Yang kaum muslimin harus tahu. Ya. Saya katakan cacat dalam masalah ini karena apa? Sebagian orang mengatakan gak usah kita bahas masalah tauhid, gak usah bahas masalah syirik. Ya, soalnya nanti takutnya memecah belah. Ya, kita katakan ya memang harus dibicarakan. Kasihan umat kalau tidak diberitahu. Kasihan umat kalau jatuh dalam kemusyrikan. Kenapa? Capek-capek sedekah. Capek-capek sholat malam. Capek haji dan umroh.
banyak uang yang sudah keluar, ternyata melakukan syirik. Jadi harus tahu yang mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya. Nah, tambahan catatan ada 2 agar tidak disalahpahami. Yang pertama, jangan dakwahnya tauhid melulu sampai lupa juga dengan fikih, dengan muamalah, dengan rumah tangga. Ya. Maksud anak, jadikan itu tertinggi tanpa melupakan yang lain. Sebagaimana kalau ujian, jangan esai doang. Mudah saya cukup dengan esai. Tak perlu pilihan ganda. Salah juga. Ya. Kerjakan semua. Tapi kalau ditanya, mana yang tertinggi? Jawabannya tauhid dan syirik. Ini masalah tertingginya. Ya. Yang kedua, jangan nanti disalahpahami, oh menurut Ustadz Mufli, atau pelajaran kami di Mufid Islamic Academy, itu dianggap tauhid paling tinggi sedangkan yang lain tak penting. Itu salah juga ya. Jadi, gabungkan dua-duanya dan jangan katakan masalah yang bukan tauhid, bukan masalah penting. Yang kita katakan adalah tauhid adalah yang tertinggi. Yang cacat adalah melupakan tauhid lalu fokus ke yang bukan tauhid. Begitu. Selanjutnya penulis mengutarakan dalil. Ya, dalil tentang kenapa kita harus memahami syirik, memahami tentang tauhid, dan berhati-hati agar tidak mengerjakan syirik. Karena tadi sudah disebutkan 4 hal yang menjadi konsekuensinya. Yang tadi apa saja? Ibadah hilang, pahalanya terhapus, orangnya justru dapat dosa, malah masuk neraka kekal di dalamnya. 4 hal ini ya disandarkan pada firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 116. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfir. Ya, Allah tidak akan mengampuni. Apa yang tidak diampuni? Ayyushraka bih. Jika orang mengerjakan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang bukan syirik bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Sebagai pelengkap, ada ayat tambahan di halaman berikutnya, yaitu Al-Ma'idah ayat 72. Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, nah, apa yang terjadi pada mereka? Harramallahu alaihil jannah. Faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Di situ dia dikembalikan. Wa ma lil zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong seorang pun. Ya, kalau digabung, maka ini adalah landasan tentang bahayanya orang mengerjakan perbuatan kemusyrikan. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab. Diberikan oleh Syekh Syathri di dalam syarahnya ini. Pertanyaan pertama, dari ayat yang sudah dibacakan tadi, kalau ada orang mengerjakan dosa selain syirik, seperti zina, riba, mencuri, itu sudah diampunikah? Atau pasti diampunikah nantinya? Dalam bukan syirik itu. Ya, yang bukan syirik. Ya, kata Syekh Syathri, dosa yang selain syirik itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, maka Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau mengampuni, ya tidak diampuni. Ya. Sedangkan dosa syirik, maka ini tidak akan diampuni kecuali orangnya taubat sebelum matinya, sebelum wafatnya. Nah, dosa syirik yang mana yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik besar saja? Atau syirik kecil saja malah? Atau dua-duanya? Ada di pertanyaan kedua. Kata Syekh, ada pertanyaan, apakah makna firman Allah la yaghfiru ayyushraka bih? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik ini yang mana yang tidak diampuni? Apakah syirik apapun bentuknya? Ataukah hanya syirik besar saja? Kata Syekh Syathri, syirik itu ada 2 jenis. Syirik besar. Ya. Syirik besar ini adalah syirik yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Dalilnya sudah kita baca tadi di surat Al-Ma'idah ayat 72.
Maka ini masuk di dalam ayat tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, kecuali mati dalam keadaan Sudah bertaubat. Syirik yang kedua, syirik kecil. Dan syirik kecil ini di awal-awal syarah kita sempat bikin daftar syirik kecil. Masih ingat ya? Untuk syirik kecil, maka ada khilaf di antara para ulama. Ada perselisihan di kalangan mereka. Apakah syirik kecil itu masuk juga di dalam dosa yang tidak diampuni? Adapun jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa syirik kecil itu tidak masuk dalam la yaghfiru ayyusyraka bih. Tidak diampuni dosa syiriknya. Melainkan masuk di dalam penggalan setelahnya, yaitu wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah ampuni bagi yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi syirik kecil justru masuk di potongan setelahnya. Dia seperti zina, seperti mencuri, yaitu bila Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bila Allah tidak mau ampuni, ya tidak diampuni. Ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang terakhir, apa hukum bagi orang yang bertaubat dari syirik? Di sini Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan, untuk orang yang bertaubat dari syirik, meskipun syirik besar, maka kalau memang dia bertaubat dalam keadaan belum wafat, maka dosanya diampuni. Bahkan orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa, dan dosanya nanti akan diganti dengan pahala. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada penutup. Dengan selesainya pembahasan ini, maka kita cukupkan muqaddimah penulis yang terkandung di dalamnya doa dan pujian, sudah ya. Kita didoakan jadi orang yang berkah, didoakan jadi orang yang dibimbing, didoakan jadi orang yang bahagia dengan 3 tandanya. Dah lewat penjelasannya. Kita juga sudah lewati penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Al-Hanifiyah. Kita juga sudah lewati penjelasan bahwa ibadah tidak akan teranggap sebagai ibadah yang benar kecuali terpenuhi syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada 2, Ustaz. Yaitu? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba atau mengikuti Rasul. Kita juga sudah selesaikan pada hari ini penjelasan bahwa suatu ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah yang benar secara syar'i kecuali dengan tauhid. Bahkan kita juga bisa pahami bahwa dosa syirik itu yang besar tidak akan diampuni bagi siapa yang wafat dalam keadaan belum bertaubat. Sedangkan dosa yang selain syirik besar, maka Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita ringkaskan beberapa hal yang penting yang kita dapatkan dari syarah pada hari ini. Kalau ada orang melakukan syirik besar, maka ada konsekuensi. Ibadahnya hilang, pahalanya terhapus, justru dapat dosa dan diganjar dengan masuk neraka. Hal yang kedua yang juga penting untuk dicatat, orang diganjar dengan neraka apabila melakukan syirik besar, yaitu untuk orang yang belum bertaubat sebelum wafatnya. Adapun yang sudah bertaubat, ya Allah ampuni dosanya. Sebagaimana mungkin kita dulu juga termasuk pelaku syirik besar. Suka nyembah kubur. Setelah kita belajar, kita tahu ini tidak boleh. Nah, ini ternyata syirik besar. Lalu kemudian kita tinggalkan. Kemudian yang juga penting untuk dicatat adalah sepenting apa masalah tauhid untuk kita bicarakan. Jawabannya, dia merupakan asas agama Islam. Dia merupakan asas dakwah para nabi. Dia menjadi patokan seseorang bisa ditentukan masuk neraka ataukah masuk surga. Ya. Sebagaimana tadi Ana sebutkan bahwa perkara tauhid dan mengetahui syirik ini lebih penting daripada mengetahui tentang sedekah, tentang salat malam, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dia adalah asas, dia pokoknya. Dengan catatan yang dimaksud adalah ini tertinggi tanpa melupakan yang di bawahnya. Yang salah adalah yang fokus hanya di bawahnya lalu lupa yang tertinggi. Atau yang juga salah adalah hanya fokus yang teratas, tauhid saja, lalu yang bawah dilupakan dan ditinggalkan. Ini juga termasuk yang salah. Yang benar adalah gabungkan semua. Kemudian
untuk dosa yang selain syirik seperti zina, mencuri, riba dan lain-lain, apakah sudah pasti diampuni? Jawabannya tergantung kehendak Allah. Kadang Allah ampuni, kadang Allah tidak mengampuni. Yang tidak diampuni ini dosa syirik besar saja ataukah dosa syirik kecil juga? Jawabannya syirik besar saja. Adapun syirik kecil yang ada khilaf, tetapi jumhur ulama mengatakan syirik kecil ini masuk dalam firman Allah, diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana kalau orang bertaubat dari syirik? Jawabannya dosanya diampuni. Bahkan kesyirikan yang dulu dia kerjakan dihapuskan oleh Allah, diganti dengan pahala di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana dengan status orang yang dia tidak mengetahui tentang agama, tentang tauhid, tentang syariat-syariat Islam, ketika dia nanti mati, apakah dia akan dihukumi sama dengan akan kekal di dalam neraka atau seperti apa, Ustaz, nantinya? Tentang orang yang melakukan kemusyrikan atau beragama dengan agamanya bukan agama Islam, ya kan? Kemudian intinya orang yang tidak beriman, apakah mereka akan dihukum semuanya atau bagaimana? Ada beberapa rincian. Pertama, masih bayi, belum berubah agamanya, maka tempatnya adalah di surga karena belum berubah agamanya. Ya, sebagaimana kita pernah baca hadis Nabi di dalam buku ini di awal-awal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang lahir mereka semua dalam keadaan fitrah. Nanti bapaknya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bapak ibunya yang mengubah agama anak itu. Kok tidak disebutkan bapak ibunya menjadikan dia Islam? Karena fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Sehingga setiap anak itu lahir dalam keadaan Islam. Maka kalau belum berubah agamanya, meskipun bapak mamanya Nasrani, Yahudi, Majusi atau agama apapun, dan anak ini mati, entah sakit atau yang lainnya, maka anak ini masuk di dalam surga. Nah, nanti dia dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat, siapa yang tua dan anak-anak yang mengelilinginya? Maka malaikat mengatakan bahwa yang tua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anak itu adalah anak-anak yang wafat dalam keadaan mati dalam keadaan masih kecil. Ya, meskipun orang tuanya dari kalangan bukan muslim. Yang kedua, sudah berubah agamanya. Kalau dia sudah berubah agamanya, ya, dan dia memang mengintisabkan diri kepada agama yang bukan agama Islam, di negeri di mana Islam sudah datang, maka dia dihukumi sebagaimana orang-orang yang bukan Islam. Meskipun dia belum dengar tentang Islam, kan? Tapi dia mengintisabkan diri kepada agama yang lain, yang bukan Islam, ya. Maka dia dihukumi sebagaimana orang-orang tersebut. Ya. Anggap aja misalnya dia tinggal di Sulawesi, ya, di tempat di mana sana banyak Nasrani, ya kan? Di luar dari tempat ini banyak orang Islam, ya, maka dia dihukumi sebagaimana orang Nasrani. Kemudian untuk orang yang berada di dimensi waktu dan tempat di mana dia tidak mendengar Islam sama sekali. Misalnya tempatnya itu di pedalaman. Ditanya, apakah Anda pernah mendengar Islam? Tidak. Allah, Nasrani, gak kenal apapun. Dia cuma tahu makan, tidur, bikin rumah, ya. Dia berbahasa dengan bahasanya. Mungkin kita tidak mengerti. Maka orang-orang seperti ini, menurut pendapat para ulama, seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, dan banyak ulama kita, mereka mengatakan orang-orang ini akan diuji nanti dengan ujian yang Allah kehendaki untuk mereka.
siapa yang diuji dan mereka menaati, maka mereka dimasukkan ke dalam Surga. surga. Dan siapa yang mengingkari, maka mereka dimasukkan ke dalam Neraka. neraka. Begitu juga dengan orang-orang yang hidup di zaman di antara dua pengutusan Nabi. Ya, misalnya di antara Nabi Isa, kemudian ada fase kekosongan, ya, disebut dengan fatrah, sehingga orang-orang disering disebut dengan orang-orang di zaman fatrah. Nabi Muhammad juga belum dijadikan Nabi, belum diangkat sebagai Rasul. Maka orang-orang ini ada dua model. Ya. Tidak bisa dihukumi satu model, dihukumi dua model. Orang-orang di zaman fatrah yang sudah dengar dakwah, maka dia harus ikut dengan dakwah yang sampai padanya. Seperti Waraqah bin Naufal. Ya, orang ini karena dia taat, ya, bahkan dia akhirnya mendengar dakwah, ya, maka dia dihukumi sebagai seorang yang beriman. Ada yang sampai padanya dakwah, lalu kemudian malah mengerjakan kemusyrikan. Seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, maka orang ini dihukumi masuk ke dalam neraka, diazab karena kemusyrikannya. Jadi demikian, ada orang yang masih asli agamanya, seperti bayi-bayi, balita-balita yang masih kecil-kecil, ya, belum mengerti tentang agama, dan dia wafat, maka tempatnya di surga. Ya, dihukumi muslim. Yang kedua, orang yang ada di dimensi waktu dan tempat di mana Islam memang tidak dia dengar, Allah tidak dia dengar, bahkan agama apapun dia tidak dengar. Ya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan ujian yang Allah kehendaki. Yang taat surga, yang bangkang neraka. Untuk orang-orang yang hidup di zaman di antara dua kenabian atau kerasulan, maka dia kalau sampai akhirnya padanya dakwah, ya, sebagaimana sebagian orang di zaman dahulu, maka dia muslim, mukmin. Ada pun yang membangkang, maka dia dihukumi kekafirannya. Ya, seperti sosok Waraq bin Naufal, ya, yang sampai pada dakwahnya dan ikut, dan juga Amr bin Luhai al-Khuzai, ini yang tidak ikut. Untuk orang yang hidup di zaman di mana Islam sudah datang, dia mungkin malah pernah mendengar, lalu kemudian dia mengikuti agama yang bukan agama Islam, maka statusnya sebagaimana agama yang bukan agama Islam. Ya, karena dia dengar Islam itu datang. Kalau misalkan dia sudah ada Islam, tapi dia tidak mau belajar tauhid, Ustaz. Jadi orangnya sudah muslim. Nah, untuk orang yang seperti ini, artinya sudah Islam, tapi malah mengerjakan perbuatan syirik. Ya, ada dua model. Dia belajar, cuma ada taraf di mana dia belum tahu kalau itu ternyata syirik. Contoh teman-teman yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Ada sebagian kemusyrikan yang memang sudah biasa dikerjakan sebelum dia masuk Islam. Dan belum sampai pada dirinya tentang ilmunya, bahwa ini syirik. Maka insya Allah orangnya diampuni, diberi uzur. Karena kan memang baru masuk Islam, belum tahu ilmu. Ada orang yang memang tidak mau belajar. Jadi tidak pernah sampai-sampai ilmunya. Dia cuma tahu saya Islam. Kalau Lebaran pakai baju koko, pakai jilbab, ya kan? Makan-makan, dah gitu. Ramadan puasa. Nah, terus mengerjakan perbuatan kemusyrikan. Apakah dia diberi uzur atau tidak? Wallahu a'lam, bila memang dia tidak ingin belajar, maka dia tidak diberi uzur dalam statusnya di dunia. Artinya, bila orang ini mengerjakan perbuatan syirik, lalu kemudian dia mati, ya hukum-hukum yang dikenakan kepadanya adalah orang yang mengerjakan perbuatan syirik. Begitu. Adapun nanti di akhirat, itu terserah Allah lagi. Ya, sehingga ada tetangga kita nih, dia statusnya dukun, melakukan perbuatan syirik. Tapi ya katanya sih orang Islam, karena memang kalau Lebaran dia hadir gitu kan. Puasa sih kata-katanya ya dia puasa gitu. Maka orang ini ketika dia mati, maka kita memberlakukan dia hal-hal yang berkenaan dengan kemusyrikan, seperti tidak menyolatkannya. Kalau dia nekat jadi imam dan dia statusnya dukun,
nggak boleh sholat di belakangnya. Kita katakan siapa yang sholat di belakangnya batal sholatnya, tidak sah. Ya, kita berlakukan hukum-hukum di dunia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini aja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.